Oke, perkenalkan saya Rizal Dwi Anggoro. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan terkait tugas proyek akhir sistem terdistribusi yaitu tentang peer-to-peer messaging. Nah, di sini kebetulan tugasnya itu adalah dibuat menggunakan bahasa Python. Nah, di sini saya menggunakan uh, bahasa Python dengan beberapa library. Nah, di sini ada beberapa file, yaitu ada file main.py, ini adalah file utama, kemudian ada file AES-Crypto, dan ada beberapa template. Nah, sebelum itu mungkin ini ya, di bagian file utama ini, file main, di sini itu eh, digunakan untuk dua buah hal, yaitu sebagai web server dan sebagai TCP server, sekaligus sebagai WebSocket server juga. Nah, di sini untuk web servernya itu adalah menggunakan Flask. Kemudian untuk soket I/O ini adalah sebagai WebSocket. Kemudian di sini ada daftar peers yang kebetulan di hardcode. Nah, karena ini akan dijalankan di localhost, jadi semua peersnya itu alamatnya atau IP-nya itu 127.0.0.1, namun pembedanya itu terdapat pada bagian portnya. Nah, di sini portnya itu ada 5001, 5002, dan 5003. Nah, kemudian di sini ada lagi variabel global yaitu receive messages. Ini digunakan untuk menyimpan riwayat pesan atau daftar pesan yang dikirim atau diterima oleh user. Nah, di sini ada beberapa endpoint. Endpoint yang pertama itu adalah endpoint get di root. Nah, ini akan merender HTML template, kemudian sekaligus akan mengirimkan ini ya, daftar peers-nya. Nah, selanjutnya itu ada uh, endpoint untuk mengirimkan pesan atau send message. Nah, di sini metodenya itu adalah post. Kemudian di sini akan ini ya, akan menerima request, body request yaitu berupa JSON, diambil host, port, nama sendernya dan kontennya. Nah, di sini data-data tersebut itu akan dimasukkan atau diteruskan ke fungsi send message. Nah, selanjutnya di sini ada endpoint untuk get messages. Jadi ini untuk mendapatkan semua pesan yang ada di global variable tadi, yang ada di riwayat tadi, akan dikirimkan dalam bentuk JSON yang kemudian akan diolah oleh sisi klien atau user untuk ditampilkan sebagai daftar pesan. Nah, di sini fungsi ini ya, fungsi send messages, send message. Nah, di fungsi send message ini ada ini, kita bisa mendapatkan time atau waktu saat ini, kemudian ada objeknya. Nah, objeknya ini terdiri dari eh, beberapa parameter atau beberapa key dan value, yaitu ada from, ini sendernya, ada pesannya, ada timestamp atau waktunya, dan ada tipe pesannya apa. Nah, di sini tipe pesannya itu adalah outgoing berupa true, alias pesan ini dikirim oleh user dari kita gitu. Nah, kemudian receive message. Messages ini akan di-append atau ditambahkan dengan objek ini. Selanjutnya itu eh, karena ini akan dikirimkan ke peer lain, maka outgoing-nya ini akan di-pop alias dikeluarkan atau dihapus. Kemudian pesan ini akan dienkripsi menggunakan AES encrypt. Nah, AES encrypt ini adalah fungsi ini ya yang ada di dalam file AES crypto. Nah, di AES crypto ini ada dua buah fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi untuk enkripsi dan yang kedua itu adalah fungsi untuk dekripsi. Nah, di sini menggunakan algoritma AES, di mana dia itu adalah algoritma enkripsi simetris. Jadi, apa itu simetris? Simetris itu adalah eh, algoritma enkripsi yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Nah, jadi di sini cuma ada satu kunci karena sifatnya itu adalah simetris.
Nah, di sini ini akan dienkripsi pesan plain text-nya menggunakan kunci ini. Kemudian di sini ada fungsi untuk decrypt juga. Decrypt ini juga akan menggunakan kunci yang sama. Jika kuncinya beda ya tidak bisa karena ini adalah sifatnya simetris. Nah, di sini lanjut. Ini ada encrypted. Ini adalah hasil enkripsi, kemudian akan dikirimkan menggunakan soket server. Nah, ini soket server ini berjalan di atas TCP. Jadi dia akan coba untuk connect ke target host dan target port. Nah, ini nanti target host dan target port itu adalah ini ya, localhost dengan port berapa gitu. Nah, dia akan coba dikirimkan pesannya. Jika ada error maka akan di print. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi receive messages. Nah, ini fungsi yang dijalankan di thread terpisah. Jadi di bagian main ini ada satu thread, yaitu dia targetnya adalah receive messages. Nah, receive messages ini dijalankan di thread yang terpisah. Dia akan membuka socket connection. Kemudian di sini socket connection tersebut akan dibuka selamanya karena di sini ada perulangan while true. Jadi alias uh, infinite loop ya. Nah, di sini dia akan menerima jika ada pesan baru. Nah, karena pesannya itu adalah bentuk enkripsi, maka pesan tersebut akan didekripsi terlebih dahulu menggunakan fungsi yang tadi di bagian AES crypto tadi. Nah, kemudian setelah didekripsi, pesan tersebut akan diubah menjadi JSON. Kemudian pesan tersebut akan di append atau ditambahkan ke receive messages alias akan ditambahkan ke history supaya bisa diambil oleh user nanti. Nah, karena ini merupakan aplikasi perpesanan atau messaging, jadi eh, lebih baik aplikasi messaging itu adalah bisa real time. Nah, untuk mendukung real time tersebut, jadi ada real time atau notifikasi ketika ada pesan baru yang diterima dari peer lain. Nah, untuk mendukung real time tersebut, di sini saya menggunakan soket I/O. Nah, soket I/O ini dia akan emit atau mengirimkan notifikasi pesan baru ke klien. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bagian main. Nah, selanjutnya itu karena ini menggunakan Flash, kemudian menggunakan template engine juga. Jadi di bagian index tadi ada render template, yaitu HTML template. Nah, kita masuk ke bagian HTML. Nah, di sini ada file HTML biasa, tapi saya menggunakan dua buah library, yaitu yang pertama itu adalah library dari Daisy UI. Jadi agar komponennya itu lebih konsisten dan lebih mempercepat proses development. Jadi menggunakan Daisy UI yang berbasis Tailwind CSS. Selanjutnya ada juga library tambahan untuk JavaScript yaitu Alpine.js. Ini apa ya? eh, ya library ringan seperti state management dan lain sebagainya. Nah, ini keduanya sama-sama ditambahkan menggunakan CDN. Kemudian untuk Alpine.js sendiri, untuk sintaksnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi di sini ada selected pairs. Nah, ini adalah alamat tujuan yang dipilih atau yang akan dikirimi pesan. Kemudian ada teks ini input, kemudian ada chat ini untuk riwayatnya, ini ada loading saat pengiriman. Kemudian yang pertama itu adalah ada fungsi asynchronous send message. Nah, ini di sini ada validasi jika tujuannya itu kosong atau pesannya itu kosong maka tidak bisa diteruskan alias di return. Kemudian ini bagian pengiriman, bagian block try, ini akan mendapatkan waktu saat ini, nama peer, dan objek message. Nah, objek message ini ada beberapa value, yaitu adalah from sendernya, ada pesannya, ada timestamp, sama outgoing true alias pesan ini dikirim. Kemudian karena ini selected pairs itu berupa array alias bisa lebih dari satu, nah maka akan dilakukan perulangan secara iteratif satu persatu
akan diambil host dan portnya, kemudian akan dikirimi menggunakan fetch atau menggunakan HTTP request dengan metode post dengan body ini ya, bodinya itu berupa JSON stringify, host, port, pesannya, dan nama sendernya. Nah, kemudian ini setelah prosesnya berhasil akan di-push ke history, inputnya diubah jadi kosong, kemudian akan di-sorting chatnya berdasarkan timestamp. Nah, di sini jika ini ya, bagian fungsi sort chat ini akan mensorting atau mengurutkan pesan berdasarkan timestamp-nya. Kemudian ada kode untuk apa ya, scroll chat area itu agar selalu ke area yang bawah, alias scroll ke chat yang terbaru gitu. Nah, kemudian ada fungsi init. Ini fungsi init itu fungsi yang dipanggil pertama kali setelah HTML itu dimuat. Nah, di sini ada ini ya, ada mendapatkan nama peer-nya itu, kemudian ada apa ya ini ya, ini misal ini ada fungsi untuk ada kode untuk mendapatkan daftar pesan. Nah, daftar pesan itu diambil menggunakan HTTP request dari endpoint web server messages. Kemudian ini ya akan di set ke state manajemennya ke chat, kemudian akan disorting. Nah, selanjutnya untuk apa ya mendukung real time di sini menggunakan socket IO atau WebSocket. Nah, WebSocketnya ini ya ini dia akan listen ke new message. Ini sama persis seperti yang ada di sini di bagian mana ini socket IO emit new message. Nah, ini sama persis yang ada di sini new message. Jadi dia nanti ada pemberitahuan atau notifikasi ketika ada pesan baru. Nah, setelah ada pesan baru, maka pesan tersebut akan dimasukkan ke riwayat dan akan disorting. Gitu. Nah, karena selanjutnya di sini ada beberapa HTML, beberapa file HTML. Nah, karena ini menggunakan Flash, jadi kita bisa menggunakan template engine. Nah, di sini itu ada include navbar. Nah, jadi navbar, ada file navbar, ini nanti akan diinjek ke bagian sini. Nah, ini kemudian ada beberapa file HTML, beberapa kode HTML, yaitu untuk menampilkan daftar peers, kemudian daftar pesannya ini, daftar pesan, kemudian ada inputnya, input pesan, button untuk kirim, dan ini ya, daftar penerimanya itu siapa aja. Nah, kemudian di sini juga ada socket I/O ini, dia menggunakan CDN juga. Oke, selanjutnya itu bagian apa ya, navbar. Nah, navbar ini ya navbar, fungsinya itu adalah eh, di bagian atas ya nanti. Jadi navbar itu kurang lebih untuk mengubah nama di sini. Jadi di bagian navbar ini nanti ada modal atau dialog untuk mengubah atau mengedit nama yang mana nama tersebut itu berupa nama sender dan akan disimpan di bagian local storage. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian nama tersebut nanti akan apa ya, dijadikan sebagai body ketika mengirim pesan sebagai ini ya, sebagai peer name atau sendernya. Nah, selanjutnya karena ini akan disimulasikan dengan 3 peers atau 3 klien, nah, maka alangkah lebih mudahnya jika saya membuat makefile baru, kemudian ada 3 komen yang berbeda. Nah, di main.py ini kan digunakan argumen parser ya. Argumen parser ini ada beberapa argumen yaitu host, port, dan web port. Nah, ini karena jalannya di localhost, jadi hostnya itu ya udah sama semua 127.0.0.1. Tapi yang jadi pembeda itu adalah portnya dan web port. Nah, web portnya itu nanti yang peer 1 itu adalah 8001, kemudian TCP portnya itu adalah 5001. Nah, begitu juga yang web 2. Ini berubah jadi 2, ini 2. Yang peer 3 ini 3, ini 3. Nah, selanjutnya untuk menjalankan itu kita bisa buka ini ya, buka 3 terminal. Kemudian kita ketik saja nih make run peer 1. Ini untuk yang peer pertama, kemudian yang peer kedua,
dan yang terakhir adalah yang peer ketiga. Oke, nah setelah semua peers itu jalan, kita bisa buka ini ya, saya buka ini ya, buka tiga, tiga ini, tiga browser, tiga terminal, ya, tiga browser, apa ya, tiga tab, tiga window yang berbeda. Nah, di sini itu ada klien satu, klien 2, dan klien 3. Nah, ini kalau mau ubah nama, kita bisa ubah nama di bagian pojok kanan. Jadi ada tombol ubah nama, kita bisa ubah nama, misal klien satu satu. Kemudian di sini nanti klien 2, kemudian di sini nanti mungkin klien 3 gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengirimkan pesan, kita harus memilih dulu siapa itu penerimanya. Nah, untuk memilih penerima kita bisa klik bagian hamburger menu ini. Nah, akan muncul drawer, kita bisa pilih mau kirim ke klien kedua, klien ketiga, atau dua-duanya. Nah, contoh di sini saya akan kirim ke klien kedua. Nah, coba cek. Halo, klien 2. Nah, dia dari klien 11, dia akan ada di bagian kanan alias outgoing, sedangkan di bagian apa ya ini, klien 2 dia ada di bagian kiri. Jadi dia incoming gitu. Terus bisa dilihat ini prosesnya itu seperti apa ya? Seperti nodule ya. Nah, jadi langsung gitu karena menggunakan WebSocket. Jadi ada notifikasi ketika ada pesan baru dari server. Nah, selanjutnya mungkin dari sisi klien yang kedua ini misal mau kirim ke dua klien, yaitu klien yang pertama dan klien yang ketiga. Nah, ini misal apa ya? Halo, eh, apa ya? Halo, halo dunia. Nah, ini agak sedikit apa ya? Sedikit loading karena dikirim secara iteratif tadi, secara for loop ya, secara for loop ke dua klien, ke semua alamat. Nah, tapi ini ya terkirim dan dia itu real time alias tidak butuh reload-reload, sudah otomatis gitu. Nih dari klien yang kedua dia halo dunia, ini juga dari klien 2 dia juga halo. Misal klien ketiga mau kirim ke klien yang ke satu aja. Nah, dia bakalan masuk ya ini ya ke klien ke satu. Terus misalnya ini klien ketiga mau kirim ke klien kedua aja. Nah, dia masuk juga. Atau dia juga mau kirim ke dua-duanya. Nah, dia juga bakalan masuk semua. Nah, di sini ada ini ya, ada sendernya, ada waktunya, dan di sini ada ini ya daftar penerimanya. Di sini daftar penerimanya itu adalah klien pertama, klien kedua. Coba tes terakhir terakhir. Nah, masuk semua. Nah, terus pengiriman pesan ini dijamin aman ya karena sebelum pesan itu dikirim, pesan tersebut akan dienkripsi terlebih dahulu menggunakan algoritma AES tadi. Setelah pesan itu diterima oleh masing-masing peers, nah, maka pesan tersebut akan didekripsi menggunakan key yang sama. Ya, walaupun sebenarnya key-nya itu masih di hardcode, tapi mungkin untuk skala production, key-nya itu nanti bisa ditaruh di bagian env. Oke, mungkin kurang lebih sekian dari demonstrasi project akhir tugas sistem terdistribusi apa sih peer-to-peer messaging. Terima kasih.